Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita, dan kita masih pada pembahasan hak-hak suami istri. Dan di bagian awal ini kita masih membahas hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Makanya ketika kita membahas hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, maka jangan sampai berhenti kemudian tidak melanjutkan kebalikannya, yaitu hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Jadi harus lengkap supaya seimbang, karena masing-masing suami dan istri itu memiliki hak dan kewajiban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita membahas nomor 1, 2, dan 3, maka yang keempat di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami adalah wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha. Termasuk haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya adalah suami harus mengajari perkara-perkara agamanya yang harus diketahui. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu harus, wajib, tidak bisa tidak. Ada pula hal-hal yang sifatnya itu pelengkap atau sunnah. Jadi suami harus mengajarkan kepada istrinya perkara-perkara yang mau tidak mau harus diketahui oleh sang istri. Apa itu yang harus diketahui? Ya perkara-perkara yang tidak bisa tidak. Perkara tauhid, kewajiban-kewajiban sebagai hamba, sholat, puasa, dan lain sebagainya. Maka ini harus diajarkan oleh suami kepada istri. Oleh karena itu, seorang laki-laki keliru. Dia mengatakan, saya mencari pendamping, seorang akhwat yang pintar agamanya supaya bisa mengajari saya. Ini keliru. Keliru dari awalnya. Karena tanggung jawab mengajari agama itu dibebankan kepada sang suami. Tapi bagaimana kalau tidak mampu? Maka jangan membebankan kepada sang istri. Tapi beliau mengatakan lagi, au ya'dzana laha an tahdhura majalisal ilmi. Kalau memang tidak bisa mengajari langsung, maka silakan diizinkan istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kadang-kadang suami tidak bisa mengajari istri, atau mungkin tidak ada kemampuan untuk menyampaikan, maka izinkanlah sang istri untuk pergi pengajian. Bahkan kalau bisa diajak bareng mengaji. Supaya apa? Supaya sama-sama tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana baik, mana buruk.
fa inna hajataha li islahi diniha wa tazkiyati ruhiha laisat aqalla min hajatiha ila ta'ami wasyarabil wajibi badluhu malaha. Sesungguhnya, ini alasannya, kebutuhan seorang istri untuk memperbaiki agamanya dan menyucikan jiwanya itu tidak lebih sedikit daripada kebutuhannya terhadap makan dan minumnya yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Artinya makan minum ya butuh, ya, tapi itu adalah makanan minuman untuk konsumsi badan. Ada lagi makanan minuman untuk konsumsi jiwanya, hatinya, itu lebih penting lagi. Berupa apa? Berupa ilmu agama. Maka dari itu Imam Ibnul Qayyim pernah membahas tentang menjaga kesehatan itu ada dua macam. Menjaga kesehatan itu ada dua macam. Yang pertama kesehatan fisik, yang kedua tidak kalah penting kesehatan jiwa. Dan jiwa ini biasa dikatakan sebagai hati. Jadi menjaga kesehatan hati dan juga menjaga kesehatan fisik, atau bahasa yang lain menjaga kesehatan jiwa dan menjaga kesehatan raga. Ini masing-masing butuh pemeliharaan. Dan memelihara, menjaga kesehatan jiwa itu lebih penting daripada menjaga kesehatan badan. Kenapa demikian? Rasulullah SAW mengatakan, "Idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahiyal qalbu." Kata Nabi SAW, apabila hati itu baik, maka seluruh jasadnya akan baik. Dan apabila hatinya itu buruk, maka seluruh jasadnya pun akan mengikuti buruk. Dan itu adalah hati. Maka dari itu, penyakit yang menimpa hati harus lebih diperhatikan daripada penyakit yang menimpa fisik. Tapi kebanyakan kita kebalikan. Kalau kita kelihatan gatal-gatal langsung diobati, patah tulang langsung ke dokter, sakit kepala langsung minum obat, sakit perut langsung minum obat, pergi ke dokter. Bila perlu dokter yang mahal, spesialis. Itu padahal sakit fisik. Tapi ketika hatinya berpenyakit, kadang-kadang tidak digubris. Kedengkian dalam hatinya dibiarkan, kesombongan, kemudian tidak ada sifat qanaah, rakus, tamak, ujub, dan lain sebagainya. Kadang-kadang malah dibiarkan. Sifat suka terhadap kemaksiatan, ini pun juga penyakit yang menimpa hati. Oleh karena itu sekali lagi, tadi Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada masalah pemeliharaan kesehatan itu ada dua macam, fisik dan jiwa. Adapun fisik, maka dengan tiga hal akan didapatkan kesehatan yang sempurna. Ini kadang-kadang sudah kita jalani. Jadi untuk mendapatkan kesehatan fisik itu ditempuh tiga hal. Yang pertama, ini bahasanya kita singkat saja karena agak panjang, yaitu mengonsumsi atau melakukan apapun yang bermanfaat untuk tubuh. Ini yang pertama. Jadi cari sesuatu yang sekiranya manfaat untuk tubuh. Makanan yang manfaat, yang sehat, minuman yang sehat. Termasuk diantaranya adalah gerakan-gerakan tubuh yang bermanfaat seperti olahraga. Ini pertama kali menjaga kesehatan badan. Konsumsi yang manfaat, konsumsi yang baik-baik, yang halal dan thayyibah. Jika perlu suplemen, vitamin kalau perlu. Ini yang pertama. Ya, karena tanpa hal-hal yang seperti ini maka badan akan sakit. Yang kedua yaitu dengan ijtinab al-dhar,
menjauhi sesuatu yang merusak atau membahayakan badan. Ini dikenal dengan istilah at-tuqa. Bahasa kita pantangan. Ada orang mengaku muslim tapi nggak percaya pantangan, diterjang aja semuanya. Kolesterol misalnya, kata dokter pantangannya apa? Hah? Kalau kolesterol apa pantangannya? Jeroan, lemak-lemak, rawon dan lain sebagainya. Lalu dia mengatakan yang penting saya beriman. Yang membuat penyakit, yang menurunkan penyakit Allah, yang mengangkat penyakit Allah. Mati ya mati. Ini perkataan orang yang tidak bertawakal. Keliru tawakalnya. Karena Nabi sendiri mengajarkan adanya tuqat, pantangan. Ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Ummu Hani, kemudian dikasih kurma yang mentah, yang ada di tandannya itu, yang masih mentah tapi bisa dimakan. Rasulullah makan. Dan Ali saat itu pun hendak makan. Maka Rasul mencegah, "Mah ya Ali, berhenti wahai Ali, innaka naqi, kamu kan baru sakit." Artinya Ali ini selesai sakit kemudian sudah agak enakan lalu ikut Nabi. Dicegah oleh Rasulullah makan kurma yang keras. Lalu kemudian Ali diam patuh. Kemudian Ummu Hani memasak kurma dicampur dengan gandum. Jadilah bubur. Lalu diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, "Min hadza fa'asib ya Ali." Kalau yang ini silakan dimakan wahai Ali. Cocok untuk orang yang sakit. Yang lembut-lembut seperti ini cocok. Para ulama mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang pantangan. Jadi ada pantangan itu. Kalau sakit ini tidak boleh ini, ya sudah patuhi. Orang sakit diabetes tidak boleh minum es teh misalnya, ya sudah patuhi. Ya, itu termasuk penjagaan kesehatan fisik. Lalu yang ketiga, ikhrajus sum atau sam. Yang ketiga menjaga kesehatan itu adalah dengan mengeluarkan sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh. Kalau ada, mengeluarkan sesuatu yang berbahaya di dalam tubuh. Dengan apa caranya? Bisa dengan bekam, bisa dengan al-fasdu, bisa dengan minum obat, bisa dengan minum ramuan, dan macam-macam. Ini termasuk upaya menjaga kesehatan fisik. Apa itu? Dengan cara mengeluarkan racun atau apa saja yang berbahaya dalam tubuh. Maka kalau 3 hal ini dilakukan, insya Allah sehat. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga membahas menjaga kesehatan jiwa atau hati pun juga dengan 3 perkara. Sama. Apa itu? Tanawulun nafi', mengonsumsi perkara-perkara yang manfaat, yang baik. Apa itu? Ilmu agama. Ya. Ilmu agama. Kemudian juga termasuk amal saleh. Karena ilmu itu dibuktikan dengan amal. Ini adalah konsumsi yang dibutuhkan oleh jiwa. Jadi kalau orang muslim tidak mau beriman, tidak mau menuntut ilmu agama, tidak mau beramal saleh, maka ibarat jasad yang tidak dikasih makan, lemah. Sama dengan orang mukmin tidak mau belajar agama, imannya akan lemah. Tidak mau beramal, lemah imannya. Ya, akan jatuh ke dalam kemaksiatan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaitu dengan cara tardu al-dhar, sama dengan tadi fisik, yaitu menjauhi pantangan. Dan pantangan jiwa bagi seorang mukmin adalah perbuatan dosa. Artinya tidak hanya belajar agama dan mengamalkannya, lalu yang kedua dia harus menjauhi segala bentuk macam dosa. Ini kalau fisik itu sama dengan pantangan tadi. Dan ini masalah jiwa, maka dia harus menjauhi semua macam bentuk dosa dan kemaksiatan, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Lalu yang ketiga Ibnu Qayyim mengatakan
Yaitu dengan apa? Dengan mengeluarkan racun-racun yang ada pada jiwa. Dengan apa? Dengan cara taubatan nasuha. Yang ketiga, dengan cara taubat yang sebenarnya. Apabila 3 hal ini dilaksanakan, maka jiwa seorang mukmin menjadi jiwa yang sehat. Ya, sebagaimana fisik yang melakukan 3 hal tadi, maka fisiknya akan menjadi sehat. Kita lanjutkan. Wa dzalika liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Ini dalilnya. Kenapa seorang suami harus mengajari istrinya ilmu agama? Kalau tidak maka diajak ngaji bersama. Karena ada kewajiban, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini maksudnya keluargamu dari api neraka. Jadi diajari perkara baik supaya dilakukan, diingatkan perkara buruk supaya dihindari. Wal mar'atu minal ahli wa wiqayatuha minan nari bil imani wal amali salih. Seorang istri itu termasuk keluarga, dan menjaga keluarga dari api neraka yaitu dengan iman dan amal saleh. Wal amalus salih la budda minal ilmi wal ma'rifah. Sedangkan ilmu, amal yang saleh itu harus disertai dengan ilmu dan pengetahuan, hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi 'alal wajhil matlubi syar'an, supaya bisa menunaikan dengan cara seperti yang dituntut oleh syariat. Jadi intinya dalam rumah tangga ini bagaimana suami mengajarkan kebaikan kepada istrinya, keluarga terutama semuanya. Suami mengingatkan keburukan supaya dihindari. Supaya apa? Supaya selamat dan sukses abadi. Karena sukses yang sebenarnya itu bukan sukses materi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa diselamatkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang sukses. Jadi orang-orang yang sekarang kaya raya itu sukses hanya di dunia, tapi belum tentu sukses di akhirat. Ketika dia ingin suksesnya berlanjut ke akhirat, maka jadikan kesuksesan di dunia ini sebagai jalan mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak. Yang berikutnya, 5. Al-khamis, wa min haqqil mar'ati 'alal rajul an ya'muraha bi iqamati dinillah wal muhafadzati 'alas salati liqaulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Di antara haknya wanita istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, maka suami harus menyuruh istrinya menegakkan agamanya Allah dan selalu memelihara salatnya. Subhanallah, salat ini kedudukannya sangat penting dalam Islam. Karena pertama kali amalan yang dihisab dari hamba itu pada hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya bagus, insya Allah yang lainnya bagus. Tapi kalau salatnya kacau, biasanya yang lainnya lebih kacau lagi. Orang yang tidak salat, maka dia tidak amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka biasanya demikian ini, dia lebih tidak amanah lagi kepada manusia. Dia hanya mengamalkan kebaikan ketika kelihatan manusia. Karena ketika dengan Allah saja dia berani melanggar, apalagi hanya dengan manusia yang tidak punya kekuatan apa-apa. Allah yang maha kuat saja yaitu dilanggar, apalagi manusia. Kemudian beliau mengatakan terutama menegakkan sholat, disuruh sholat karena ada dalil khusus, ada ayat khusus. Allah perintahkan suami untuk menyuruh istrinya sholat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah istrimu atau keluargamu untuk mengerjakan salat dan sabarlah ketika menyuruh mereka salat.
Jadi kalau waktu subuh, bangunkan istri. Wahai istriku, ayo bangun. Masih tidak bangun, tambah lagi. Wahai istriku, bangun. Tidak bangun lagi, suruh bangun lagi. Kalau tidak bisa, pakai cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambil air, percikan ke wajahnya. Dan itu lakukan berulang kali sampai bangun. Jadi ada sebuah kisah, seorang suami yang saleh menikahi seorang wanita biasa. Ini ada terjadi kisah. Seorang suami yang saleh atau laki-laki saleh menikahi seorang wanita yang biasa. Biasa maksudnya ya tidak terlalu saleh. Kebiasaan menjaga salat tidak dibiasakan di rumah. Maka ketika menikahi wanita ini, mendapati si istrinya tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Karena si laki-laki ini soleh tapi tidak mengerti ilmunya, dibangunkan, tidak mau bangun karena nggak biasa. Kemudian dibangunkan lagi, nggak biasa, dibangunkan lagi. Kemudian marah si laki-laki ini. Begitu terus setiap subuh marah suaminya. Akhirnya apa? Cekcok, akhirnya berpisah keduanya. Gara-gara tidak bisa berhasil membangunkan istrinya. Terjadi seperti ini. Maka dari itu kita harus mengetahui ilmunya. Bagaimana cara membangunkan istri. Bagaimana kalau seandainya kadang-kadang suami yang malas. Nah sekarang istri yang berperan, berbalik. Karena dalam Islam itu dianjurkan ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kerjasama dalam perkara kebaikan dan takwa. Manusia tidak sempurna. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang loyo. Suami pun juga demikian juga. Sealim-alimnya seorang suami, kadang-kadang malas, kadang-kadang lemah, kadang-kadang bosan. Sama dengan perempuan. Sesolehanya bagaimanapun, kadang-kadang mengalami kondisi yang tidak menentu, kadang-kadang bosan, malas dan seterusnya. Maka di sini perlu kiranya pembiasaan saling membantu dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula dalam kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi tidak hanya mengajari tapi menerapkan. Ya, tidak hanya mengajari tapi menerapkan. Puasa misalnya, disuruh puasa. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya suami itu punya yaitu beban untuk mengingatkan istrinya untuk bangun. Sebagian yang kita saksikan, sebagian di antara kita para suami itu mengandalkan istrinya kalau bangun sahur. Ini keliru. Mestinya sang suami bangun terlebih dahulu kemudian membangunkan istrinya. Itu yang betul. Tapi kalau suatu ketika suaminya tertidur karena capek, istrinya yang berperan. Tapi hukum asalnya mestinya suami yang bangun duluan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan istrinya menyiapkan sahur. Ini mestinya. Tapi kenyataannya tidak. Kadang-kadang kenyataannya malah istrinya yang lebih dulu bangun jam 3, suaminya masih tidur. Baru kemudian sudah masak siap semua, baru dibangunkan suaminya. Ini keliru. Kebiasaan seperti ini jangan sampai diteruskan. Jadikanlah kebiasaan bangun itu ada pada suami membangunkan istrinya. Ya. Demikian pula sang suami mengingatkan kepada istrinya menjaga aurat. Jaga aurat jangan sampai dibuka. Ya, kalau keluar-keluar ke pasar, ke toko, tutup aurat dengan bagus. Jangan sampai diperlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahram. Boleh keluar karena ada hajat. Tetapi ingat, keluarnya wanita itu akan diiringi oleh syaitan yang akan menghiasi tubuh wanita itu supaya menarik perhatian kaum laki-laki. Dan itu memang tabiatnya wanita demikian. Nah, kemudian ikhwan fiddin azzakumullah. As-sadisu yang keenam di antara haknya istri kepada yang wajib ditunaikan oleh suami. Apa itu? Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajul an ya'dzana laha fil khuruji minal baiti idza ihtajat ilai. Ini ya, kadang-kadang kita ini kurang paham ini. Yaitu di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami
suami hendaknya memberi izin istrinya untuk keluar rumah apabila ada kebutuhan. Ingat, bukan darurat ya, kebutuhan. Dan kebutuhan itu relatif. Beda dengan darurat. Kalau darurat itu kalau tidak dilakukan ini mudarat. Ini bukan mudarat. Ini kebutuhan. Ya, kebutuhan. Contohnya misalnya kebutuhan apa contohnya? Misalnya suami sedang kerja di rumah, di luar rumah, di kantor. Istri menyiapkan masakan. Ketika masak ternyata cabenya habis. Di warung sebelah ada orang jualan cabai. Boleh nggak keluar istri ke warung sebelah? Hah? Boleh. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Betul ya? Karena apa? Karena cabai ini kebutuhan. Meskipun bukan darurat, maka ini boleh. Beda kalau darurat. Misalnya darurat apa contohnya? Misalnya tiba-tiba sang istri sakit. Ya, suami tidak ada di rumah, di luar kota. Ya, maka kalau tidak pergi ke dokter, maka semakin parah sakitnya atau bisa-bisa mati. Maka keluar pergi ke dokter, ini hukumnya darurat atau hajat kebutuhan? Ini darurat. Ya, darurat karena apa? Karena memudaratkan. Tapi kalau pergi ke warung beli cabai, beli gula, beli ini untuk kebutuhan rumah tangga, ini namanya hajat kebutuhan, bukan darurat. Kebutuhan saja boleh dan diizinkan, apalagi kondisi darurat. Ya, apalagi kondisi darurat. Kita lihat lagi. Tapi misalnya gini, si istri tinggal di suatu rumah milik suaminya, sementara orang tuanya di rumah lain yang satu kota. Ya, suaminya lagi pergi. Kemudian apa? Kemudian ibunya sang istri menelpon, "Nak, tolong kemari bantu saya." Perhatikan. "Nak, tolong datang ke rumahku, bantu saya." Ini ibunya si perempuan. Kemudian sang suami ditelepon oleh istrinya, "Wahai suamiku, saya dipanggil ibuku karena dia pengen bantuan saya." Maka suami mengizinkan enggak? Jawabannya termasuk kebaikan suami adalah mengizinkan. Ya, mengizinkan. Karena apa? Karena istri keluar rumah karena ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Karena untuk membantu ibunya yang sedang membutuhkan dirinya. Yang tidak boleh itu adalah ketika istri keluar rumah menuju keluarganya, kemudian terbengkalai urusan rumah tangganya. Ini yang nggak boleh. Tapi selama urusan rumahnya bagus, beres, lalu kemudian dia untuk bersilaturahmi ke keluarganya, maka ini jelas dibolehkan. Dan suami yang baik akan mengizinkan istrinya untuk menyambung kerabatnya, yaitu dari keluarganya. Beliau mengatakan lagi, "Ka'antaghraba fi syuhudil jamaah." Suami hendaknya mengizinkan istrinya ketika keluar ada kebutuhan, seperti ketika seorang istri itu ingin hadir sholat jamaah. Ya, mungkin saya ingin tanya, ibu-ibu kadang-kadang ada nggak keinginan untuk sholat berjamaah di masjid? Ada nggak kira-kira ibu-ibu? Atau pengennya di rumah saja, nggak usah keluar sama sekali? Maka jawabannya, suatu saat pasti ada keinginan, pengenlah sholat di masjid, merasakan bagaimana sholat berjamaah dipimpin oleh imam tersebut. Ingin suatu saat suasana lain, sholat di masjid yang di situ tempatnya aman, pasti. Ya, suatu ketika begitu, pengen ke masjid. Maka sang suami, ini merupakan haknya istri, maka sebaiknya suami mengizinkan. Sebaiknya suami mengizinkan. Au fi ziyarati ahliha wa aqaribiha au jiraniha, atau ketika sang istri hendak keluar untuk ziarah keluarganya, menjenguk keluarganya atau kerabatnya, silaturahmi, atau main ke tetangganya. Boleh nggak kira-kira istri main ke tetangganya? Boleh.
selagi tidak ada hal-hal yang yaitu menyelisih syariat. Bahkan ini bagus, ya, apalagi di suatu komunitas atau tempat yang mana di sana orang-orang yaitu mengklaim bahwasanya orang-orang yang menutup aurat lebih bagus itu dituduh macam-macam. Tunjukkan bahwasanya kita bersosialisasi, ya, kita pun mengenal warga, kita menyapa warga, kita punya tetangga, kalau perlu kasih hadiah, kirim hadiah, itu bagus. Maka sang suami hendaknya mengizinkan istrinya menjenguk keluarganya, silaturahmi dengan keluarganya, menjenguk orang tuanya, menjenguk tetangganya yang sakit, tidak ada masalah, ya. Dan ini merupakan haknya istri. Termasuk yang perlu dikoreksi, sebagian suami itu melarang secara total istri tempatnya di rumah, karena Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, tidak boleh keluar rumah, karena Allah mengatakan tinggallah di rumahmu, berarti tidak boleh keluar kecuali nanti kalau sudah umur 60 tahun. Ini keliru, ya. Rasulullah SAW punya istri, banyak istrinya, dan istri satu dengan yang lainnya saling kunjung mengunjung, tidak ada masalah, ya. Bahkan kadang-kadang keluar, bahkan kadang-kadang diajak oleh Nabi SAW untuk melakukan perjalanan jauh. Dalam peperangan misalnya diajak oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya adalah termasuk haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami. Hendaknya suami memberi izin apabila istri butuh keluar rumah, ya. Termasuk diantaranya adalah kalau mau belanja, bila perlu diantarkan supaya lebih aman. Kadang-kadang istri itu ketika beli baju pengen pilih sendiri, antarkan, tungguin, kemudian apa? Memilih sesuka hatinya. Yang penting itu adalah bagus menurut dia dan tidak menyelisih syariat, silakan dibeli, karena itu kebutuhan. Kemudian beliau mengatakan lagi, bisyarti an ya'muraha bil jilbab, tapi syaratnya suami harus memberi atau memerintahkan untuk mengenakan jilbabnya. Ini wajib. Jadi seimbang, diizinkan pergi keluar rumah tapi pakai jilbab menutup aurat. Wa yanhaha 'anit tabarruji wasufur. Syaratnya lagi, suami melarang istrinya bersolek. Tunggu, dilihat dulu, ini bersolek atau enggak? Ya, silakan keluar. Tapi kalau bersolek pakai pakai bulu mata palsu, kemudian pipinya dimerah-merahin, kemudian bibirnya dimerahkan, kemudian alisnya ditambah-tambahin, dilukis, ya. Bahkan kadang-kadang rambutnya kelihatan, stop. Islam melarang wanita keluar rumah dalam kondisi demikian. Ini kewajiban suami. Tapi kalau dia sudah menutup aurat dengan baik, tidak bersolek, menutup auratnya dengan rapi, silakan. Kalau ada kebutuhan selagi itu aman. Kama yanha 'anil 'itri wal bukhur, sebagaimana suami harus melarang istrinya ketika keluar itu pakai parfum. Tidak dulu, apa ini kok bau wangi ini? Jangan, ganti baju. Bila perlu mandi dulu, ya. Pakai baju biasa, tidak usah pakai parfum. Karena kalau pakai parfum, Rasulullah mengatakan itu sama dengan pezina. Karena itu penyebab perbuatan zina. Tidak boleh wanita kalau keluar rumah pakai parfum, tidak boleh. Ya, parfum di sini adalah parfum yang memang dikhususkan untuk, yaitu menarik perhatian orang lain, mencium baunya wangi sehingga orang tertarik. Ini tidak boleh. Ya, taib. Wa yuhadziruha minal ikhtilati birrijali wa musafahatihim. Dan sang suami sebelum istrinya keluar, maka suami mengingatkan jangan sampai campur baur tanpa batas. Ya, kemana? Ke rumahnya tetangga. Loh, di situ kan banyak anak laki-laki yang sudah dewasa. Kan di situ rumahnya kecil, jadi akan bercampur baur di situ. Tidak usah. Kalau ke rumah sebelah, di situ dia ngerti ini ada aurat, ini laki-laki, ini perempuan, silakan. Tapi kalau bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya, stop, tidak usah dulu. Kemudian musafahatihim,
dan diingatkan jangan sampai salam-salaman, jangan sampai bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram, karena ini termasuk perkara yang haram. Jadi meskipun diizinkan, tapi ada catatan, ya. Kemudian kama yuhadziruha min ru'yati televisiun wa sima'il aghani, dan hati-hati kepada istri. Suami juga mengingatkan, hati-hati ya, jangan sampai nonton. Kadang-kadang di rumah nggak ada televisi, lalu kemudian istri ke tetangga, alasannya jenguk tetangganya, tapi di sana nonton sinetron, ya. Maka ini tidak boleh. Suami mengingatkan, tidak usah nonton ya, keperluannya saja. Apa perlunya? Menjenguk orang sakit, doakan, boleh kasih hadiah, yakni ya berkata-kata supaya merasa ringan sakitnya dan semisal, pulang setelah itu. Tidak usah nonton. Ya, kadang-kadang menjenguk tetangganya sampai 2 jam, menjenguk orang sakit. Oh iya, kebetulan ada sinetron. Nah, akhirnya nonton sampai berjam-jam. Ini tidak boleh. Demikian pula sama ulaghani, menyimak lagu-lagu, musik-musik, jangan. Karena musik itu adalah diharamkan di dalam Islam, kecuali dalam kondisi tertentu saja. Itu pun hanya rebana saja ketika hari raya, ya. Ketika apa lagi? Pernikahan saja. Selainnya diharamkan. Rasulullah mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada pada akhir zaman ini banyak sekali kaum yang akan menghalalkan, yang pertama zina, sutra bagi laki-laki, khamr, dan alat musik. Dan itu menjadi kenyataan. Sekarang banyak, bukan 1 2, berkelompok-kelompok. Ada kelompok ini menghalalkan, kelompok ini menghalalkan, kelompok itu menghalalkan. Hanya sebagian kecil kaum muslimin yang tetap mengharamkan, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di sini kita membolehkan istri keluar rumah karena ada kebutuhan. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang itu adalah maslahat bagi keluarga, terutama ketika suami tidak ada di rumah. Nah, apakah harus minta izin secara lafaz? Ya, jawabannya tidak. Karena izinnya suami itu bisa dengan lafaz, bisa dengan hal. Kalau sekiranya suami tahu lalu diam, ini berarti sudah mengizinkan. Ini hampir sama dengan pembahasan kita dahulu. Sang istri itu tidak boleh puasa sunnah kalau suami di rumah kecuali dapat izin. Apakah harus minta izin, wahai suamiku saya besok puasa sunnah ya? Jawabannya tidak juga. Izin seperti itu boleh, bagus, sampai diizinkan, oh ya silakan. Atau izinnya itu dengan hal, kondisi, ya, kondisi bahwasanya ada, yaitu apa? Aktivitas atau hal-hal yang sifatnya itu indikasi menunjukkan bahwa suami ini mengizinkan. Kemarin kita sebutkan ketika istri bangun jam 3 lalu masak, kemudian suami bertanya mau ngapain? Mau sahur, kemudian tidur lagi suaminya. Ini berarti mengizinkan. Atau misalnya ditanya mau ngapain? Mau persiapan untuk sahur, lalu sang suami senyum. Maka ini berarti mengizinkan dan tidak harus dengan perkataan atau minta izin dengan, yaitu ungkapan. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, yang ketujuh, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli alla yufshiya sirraha. Di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yaitu suami jangan sekali-kali menyebarkan rahasia istri. Rahasia istri itu apa? Ya semua hal yang tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Ya, termasuk apa? Termasuk kegiatan sehari-hari di rumah. Ya. Termasuk apa? Termasuk bagaimana dia cara bersikap dengan suaminya, termasuk bagaimana dia yaitu berbicara, termasuk diantaranya bagaimana caranya dia itu yaitu membersihkan rumahnya, termasuk diantaranya bagaimana dia itu misalnya merawat rumahnya. Kalau memang ini tidak layak diketahui oleh orang lain, tidak usah diberitahukan. Ini menyebar rahasia. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, rahasia di sini baik suatu kebaikan maupun keburukan.
Tapi biasanya kalau suami itu yang disampaikan rahasia istrinya itu yang baik-baik, ya, terutama zaman medsos. Diceritakan, alhamdulillah istri saya demikian dan demikian, alhamdulillah, kelihatannya sih bagus alhamdulillah, tapi intinya adalah pamer rahasia, ya, istri saya sholihah, istri saya tapi demikian dan demikian. Ini semuanya adalah aib atau rahasia. Rahasia itu ada dua, baik itu aib ataupun kelebihan. Tidak perlu ditampakkan kepada orang yang tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang merasa bangga, ya, tidak perlu. Kemudian wa an la yadhkura aibaha, lebih-lebih lagi tidak boleh seorang suami menyebut-nyebut aibnya sang istri, ya. Seperti misalnya aibnya istri apa misalnya? Diceritakan kepada kawannya, oh istri saya itu malas, ya, malasnya minta ampun. Oh istri saya itu tidak malas, rajin, tapi apa? Tapi tidak bisa masak. Yang lain mengatakan, oh istri saya pandai masaknya, tidak malas, cuman tidak bisa ngaji. Oh istri saya pandai mengaji, cuman kasar misalnya. Oh istri saya tidak kasar, lembut, tapi kalau kerja lama, ya. Ini semua adalah aib, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Cukup suami yang mengetahui, supaya diperbaiki kekurangan tersebut dari istrinya. Idh huwa al-aminu 'alaiha wal mutalabu bi ri'ayatiha wal zawdi 'anha. Kenapa tidak boleh seorang suami menyebarkan aibnya sang istri? Karena sesungguhnya suami itu adalah penjaga amanah keluarganya, dan dialah orang yang dituntut untuk menjaga rahasia, aib, dan membela istrinya. Siapa lagi yang membela kalau nggak suaminya? Masa yang membela orang lain? Masa yang membela tetangga? Jadi kalau ada apa-apa, kalau istrinya sedang susah, ya suami yang membela, bukan kawan-kawannya, bukan tetangganya, apalagi kawan medsos, ya. Mereka hanya bisa paling-paling doanya itu adalah hanya mengcopy, ya, daripada nggak hadir, copy kirim supaya kelihatan mendoakan. Hanya itu saja yang dilakukan. Ya mudah-mudahan aja betul-betul mendoakan. Tapi yang berperan untuk membela sang istri tidak lain adalah suami. Maka dari itu suami tidak boleh menceritakan aibnya istri kepada orang lain. Wa min akhtaril asrari asrarul firashi. Termasuk rahasia yang paling berbahaya untuk disebarkan adalah rahasia berkaitan dengan hubungan suami istri. Ini tidak boleh lebih lagi. Walidha hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam min ida'atiha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia jangan sampai menyebarkan rahasia suami istri berkaitan dengan hubungan suami istri atau kaitannya dengan ranjang. Adzan dulu. Baik, setelah adzan kita lanjutkan. Allahu a'lam. Silakan adzan dulu.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan lagi tentang haknya seorang istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya, yaitu menjaga rahasia istrinya atau keluarganya. Dan Allah menyebutkan yaitu suami adalah pakaiannya istri, istri adalah pakaiannya sebaliknya. Dan ini menunjukkan bahwa suami menutupi istri, sebaliknya istri menutupi suaminya. Li hadithi Asma binti Yazid annaha kanat 'inda Rasulillahi war rijalu wan nisa'u qu'ud. Hal ini didasari oleh sebuah hadis dari Asma binti Yazid. Beliau pernah berada di sisi Rasulullah SAW, sedangkan di sana ada kaum laki-laki yang duduk dan kaum wanita yang sedang duduk. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha. Rasulullah mengatakan, barangkali saja ada orang laki-laki yang bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap istrinya di rumahnya, dan barangkali saja ada seorang wanita yang menceritakan apa-apa yang dilakukan bersama suaminya di rumahnya. Maksudnya apa? Tentang hubungan suami istri. Ya, jadi kalau kadang-kadang ketemu dengan kawan-kawannya, baik laki maupun perempuan, laki ketemu kawannya laki, perempuan ketemu kawannya perempuan, kadang-kadang obrolannya adalah tentang suaminya. Suami ngobrol tentang istrinya, diceritakan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Baik.
Fa'aramal qaum, maka manusia pun terdiam. Fakultu, maka Asma binti Yazid mengatakan, wallah ya Rasulullah, innahunna la yaf'alunna wa innahum la yaf'alun. Asma binti Yazid mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, ada orang-orang laki-laki melakukan demikian, perempuan pun juga ada menceritakan pasangannya berkaitan dengan hubungan suami istri. Kemudian qala fala taf'alu fa innama dzalika mithlu syaitan laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiyaha wan nasu yanzurun. Jadi kalau suami menceritakan hubungan dengan istrinya kepada orang lain, atau istri menceritakan hubungannya dengan suaminya kepada orang lain, kata Nabi, jangan kalian lakukan hal itu, karena sungguhnya itu sama halnya dengan setan laki-laki ketemu setan perempuan di jalan, lalu kemudian mengumpulinya, kemudian dilihat manusia. Ini sama. Artinya apa? Cerita kalian ini membuat orang itu tahu, meskipun tidak melihat langsung, maka seakan-akan mereka itu melihat. Ya. Artinya apa? Itu perbuatan dosa, tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan, jangankan menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain, bermesraan di hadapan orang lain pun tidak boleh. Ini kadang-kadang masih ada pada saudara-saudara kita yang sudah mengaji, masih saja, yaitu ketika di jalan menampakkan bahwa dia itu bermesraan dengan istrinya. Tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena mengundang hal-hal yang negatif. Ya kalau yang lihat itu orang yang punya istri, kalau yang nggak punya bagaimana? Ya kan? Kemudian juga tidak semua orang kemudian hatinya bersih, sehingga ketika melihat kondisi seperti ini maka dia hasut, iri dan dengki. Jadi para ulama juga mengatakan bahwa tidak boleh seorang laki-laki dan perempuan suami istri menampakkan kemesraan di hadapan orang umum. Ya. Bahkan para ulama juga mengatakan ini termasuk mukhilun lil muru'ah, menjatuhkan wibawanya. Dikatakan orang yang tidak berwibawa seperti itu, apalagi penuntut ilmu kok seperti itu gitu loh. Dicontohkan oleh para ulama seperti misalnya ya, ketika berjalan suami istri, maka sang suami meletakkan tangannya di pundaknya. Ada yang seperti itu? Ikhwan akhwat, jangan. Karena nggak ada kebutuhan seperti ini. Ini termasuk bermesraan. Ini tempatnya bukan di jalan. Apalagi sampai memegang pinggangnya berjalan di jalan umum, tidak boleh. Ya, disebutkan oleh para ulama ini contoh. Apalagi subhanallah, ketika di jalan di terminal ya, di terminal kemudian suami datang dipeluk, nah, tidak boleh. Dia tidak merasa bahwasanya itu mengumbar kemaksiatan. Karena apa? Karena di mata orang lain itu adalah perbuatan dosa. Apabila dia bukan suami istri, kan begitu. Orang lain bisa merasa ingin melakukannya. Tidak boleh. Dan itu bukan tempatnya. Tahan dulu, kemudian nanti sampai rumah baru, tidak ada masalah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, jangankan menceritakan rahasia hubungan suami istri, bermesraan di hadapan umum sekalipun tidak boleh. Apalagi sampai menceritakan kemesraan yang ada di dalam rumahnya. Yang ke-8 kita tambahkan lagi. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yastashiraha fil umuri wala siyama allati takhussuhuma wa auladahuma. Di antara haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami, hendaknya suami minta pendapat kepada istrinya hal-hal berkaitan dengan maslahat khusus bagi keduanya atau untuk anak-anaknya. Jadi kalau perlu memutuskan suatu keputusan berkaitan dengan kemaslahatan suami istri atau berkaitan dengan kemaslahatan anak-anak, masalah sekolah, ya, masalah membelikan mainan, masalah membelikan baju untuk anaknya, masalah berkaitan dengan suami istri, rumah, ini kan berkaitan dengan keluarga juga, maka hendaknya suami jangan berat hati untuk musyawarah dengan istrinya. Ya, musyawarah dengan istrinya, jangan ditinggalkan istri begitu saja. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, banyak sekali yang harus
musyawarahkan dengan istri, baik tentang hal-hal yang berkaitan dengan suami istri, maupun dengan rumah, maupun dengan makanan, ataupun dengan anak-anak. Misal berkaitan dengan kemaslahatan berdua atau keluarga, berkaitan dengan rumah. Ya, kadang-kadang suami ya terlalu memaksakan kehendaknya. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu datang-datang langsung dibelikan misalnya kelambu dengan warna kesukaan suami. Ternyata istri tidak senang sama sekali. Ya, ini perlu musyawarah. Ajak istri musyawarah, wahai istriku, kita ini butuh kelambu. Kira-kira warna apa yang bagus untuk selambu rumah kita? Sampai disepakati beli. Ya, termasuk diantaranya kalau misalnya suami istri sedang membangun rumah. Ini perlu musyawarah. Berkaitan dengan modelnya bagaimana, pintunya dari kayu atau dari apa sekarang? Aluminium. Ya, kadang-kadang suami sudah pesan dari aluminium, ternyata istrinya nggak mau, akhirnya bertengkar. Lantainya bagaimana, istrinya pengen warnanya begini, suaminya kok tidak. Musyawarah. Ya. Kemudian berkaitan dengan anak, kira-kira pendidikannya, sekolahnya di mana, ya, membelikan mainan, membelikan baju dan lain sebagainya. Kemudian berkaitan dengan makanan, musyawarah. Sehingga apa? Sehingga tidak berat sebelah. Kadang-kadang suami menginginkan sesuatu tanpa diberitahukan kepada istrinya, akhirnya istrinya tidak terima. Apalagi ikhwan fillah azakumullah, hal-hal yang berkaitan dengan keindahan. Ini biasanya diserahkan kepada sang istri keputusannya, tidak ada masalah. Karena apa? Karena kalau keindahan itu urusannya perasaan, dan itu dimiliki oleh kaum wanita. Maka alangkah baiknya kalau hal-hal yang berkaitan dengan keputusan tentang keindahan rumah, menata-menata ini kursi di mana, pasrahkan kepada istri. Kalau minta bantuan, siap membantu suaminya, begitu, supaya tidak terjadi cekcok, keributan dan semisalnya. Dan beliau mengatakan lagi, iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini karena menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad kana yastashiru bi nisaihi wa ya'khudhu bi ra'yihinna. Rasulullah juga bermusyawarah dengan para istrinya, bahkan kadang-kadang menguatkan pendapat istrinya. Pendapat dia sendiri diabaikan kadang-kadang. Wa min dzalika ma kana minhu yaumal Hudaybiyah hina faragha min kitabati sulhi. Dan itu terbukti ketika peristiwa Hudaybiyah, yang mana saat itu terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu ketika tahun 6 Hijriah. Jadi 6 Hijriah ini Rasul dan para sahabatnya, dan Rasulullah mengajak salah satu istrinya, yaitu kalau tidak salah Ummu Salamah, nanti akan disebutkan, ya Ummu Salamah diajak ketika hendak umroh, maunya umroh tahun 6 Hijriah. Ketika sampai di perbatasan, beberapa langkah lagi masuk ke Makkah atau tanah haram, maka mereka dihadang, tidak bisa masuk, mau diserang oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan saat itu Rasulullah dan para sahabatnya dalam kondisi tidak terlalu kuat, masih tahun 6 Hijriah. Dan orang-orang kafir Quraisy dalam kekuatan yang penuh, senjata banyak, para tentara yang terlatih. Maka kemudian Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dikenal dengan istilah perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini nama kampung, sampai sekarang ada. Ya, jadi kalau dari Jeddah itu masuk Mekah, sebelum masuk Mekah itu ada batas namanya Hudaybiyah. Masih ada, tugunya masih ada itu. Dibangun tugu di situ. Nah, kemudian di antara isi perjanjiannya Rasulullah harus balik, tidak melanjutkan umrohnya, dan tahun depan baru diperbolehkan. Ini di antara isi perjanjiannya. Maka sudah selesai perjanjian, ditulis, disepakati, kemudian bubarlah orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah SAW di sini mengatakan, "Tsumma qala li ashabikum fanharu tsumma ahliku." Lalu Rasulullah SAW setelah menulis perjanjian tadi, maka Rasulullah menyuruh kaum muslimin untuk segera bangkit, menyembelih binatang yang digiring dari Madinah dan mencukur rambutnya.
sebagai pertanda bahwa apa? Batal umrohnya di Hudaybiyah, mencukur dan menyembelih binatang yang digiring jauh-jauh dari Madinah 400 km lebih. Padahal awalnya Rasulullah mengajak umroh, susah payah menggiring binatang, sudah melakukan yang namanya talbiyah, ya berkilo-kilometer dia mengatakan, para sahabat Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Beberapa langkah masuk tanah haram batal. Otomatis para sahabat Nabi sangat-sangat kecewa. Ya, dan saat itu zamannya masih syariat kadang-kadang bisa berubah, kan belum sempurna saat itu Islam. Maka ketika Rasulullah menyuruh, ayo segera sembelihlah binatang kalian dan bercukurlah, kita pulang. Maka fawallahi ma qama minhum rajulun hatta qala dzalika thalatha marrat. Demi Allah, kata perawi atau Ummu Salamah, tidak ada satupun yang melaksanakan perintah Nabi. Bukan ini durhaka, bukan. Tapi mereka memandang barangkali saja perintah Nabi berubah, karena zamannya masih bisa berubah, syariat belum sempurna. Ya, jadi tidak ada satupun yang mau menyembelih dan tidak ada satupun yang mau mencukur rambut. Lalu apa kata perawi? Maka falamma lam yakum minhum ahadun dakhala ala Ummi Salamah. Tatkala Rasulullah melihat tidak ada seorang sahabat pun yang taat dan patuh kepada beliau, maka Rasulullah masuk tenda menemui Ummu Salamah. Ummu Salamah ikut. Lalu kemudian fadzakarallaha ma laqiya minan nas. Rasulullah ceritakan apa yang terjadi di luar sana. Rasulullah menyuruh mereka menyembelih binatang, tidak mau. Rasulullah menyuruh mencukur, tidak ada satupun yang mencukur. Diceritakan kepada Ummu Salamah. Lalu apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah ternyata cerdas. Qalat, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalika? Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kamu inginkan para sahabatmu itu melakukan apa yang kau perintahkan? Maka Ummu Salamah mengatakan, ukhruj wala tukallim ahadan minhum kalimatan hatta tanhara budnaka wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kalau kamu ingin ditaati, sekarang mereka itu ragu. Mereka sudah siap betul untuk umroh, jauh-jauh payah-payah menggiring binatang jauh 400 km lebih. Kok tiba-tiba batal? Otomatis mereka ragu dan mereka berharap berubah perintahmu. Kalau ingin kau ditaati oleh mereka, sekarang kamu keluar. Ya kata siapa tadi? Ummu Salamah. Kemudian jangan berbicara kepada siapapun satupun kalimat. Sembelihlah binatang yang kau giring dari Medina dan panggillah tukang cukur, bercukurlah di hadapan mereka. Ini saran dari Ummu Salamah. Maka kemudian fa kharaja falam yukallim ahadan minhum. Lalu Rasul pun keluar tidak berbicara dengan seorang pun. Fa fa'ala dzalika. Maka Rasul melakukan apa yang disuruh oleh Ummu Salamah. Falamma ra'au dzalika qamu. Maka tatkala manusia melihat Rasulullah ternyata menyembelih dan bercukur, maka mereka segera bangkit. Fanaharu wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dhan. Maka mereka bergegas menyembelih dan mencukur rambut-rambut mereka gantian. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dhan ghamma. Sampai hampir-hampir kalau dilihat dari jauh itu seperti mereka saling bunuh-bunuhan. Saking segeranya mencukur, karena kalau orang saling mencukur rambut, di sini nyukur, di sini nyukur, di sini nyukur, dilihat dari jauh, pegang kepala, pegang pisau, seperti orang menyembelih. Artinya apa? Mereka bergegas melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Maka saran dari Ummu Salamah ternyata manjur. Lihat bagaimana, yaitu musyawarah dengan seorang wanita, ternyata kadang-kadang itu keputusan yang lebih bagus dan lebih benar. Dan itu akhirnya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ja'alallahu li rasulihi fi ra'yi zawjihi Ummi Salamatal khairal katsir. Demikianlah Allah menjadikan yaitu pendapat istrinya Nabi itu ternyata lebih baik dan mengakibatkan kebaikan yang sangat banyak. Khilafan lil amthilatil ja'iratil zalimah. Berbeda dengan orang-orang laki-laki yang zalim. Alati tanha an musyawaratin nisa, yang mana kadang-kadang ada laki-laki yang tidak boleh atau tidak membolehkan minta pendapatnya kaum wanita. Wa tuhadiru minha, bahkan memberi peringatan jangan sampai bermusyawarah dengan kaum wanita.
Ada perkataan kaqaulihim bil amiyah, seperti perkataan mereka yang tersebar di kalangan orang awam, masyuratal mar'ati in nafa'at bi kharabi sana wa in ma nafa'at bi kharabil umur. Ini perkataan orang awam dahulu, orang jahiliyah. Yaitu apa? Musyawarah dengan kaum wanita apabila ternyata usulannya bermanfaat tapi mengorbankan kerusakan selama setahun, dan apabila tidak bermanfaat musyawarahnya maka akan mengorbankan kerusakan seumur hidup. Apa artinya? Ini mengabaikan yaitu pendapatnya kaum wanita, orang-orang jahiliyah. Padahal Rasulullah SAW menghormati pendapatnya kaum wanita. Terutama sekali lagi apabila ada masalah-masalah yang kembalinya kepada kemaslahatan keluarga, itu dimusyawarahkan supaya tidak apa? Tidak ada saling yaitu kecewa. Allahu a'lam. Kita sambung dengan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Tadi dikatakan jika suami istri bermesraan di muka umum saja tidak boleh, bagaimana hukumnya jika kemesraan tersebut ditampakkan di media sosial? Sama saja, lebih parah bahkan, karena media sosial itu yang melihat tidak terhitung jumlahnya, ya, tidak terhitung jumlahnya. Jangan, termasuk sebagian diantara kita itu malah bermesraan dijadikan apa? Dijadikan apa namanya? Yang gambar itu, yang gambar yang terus kelihatan itu di WA itu, bukan status, apa yang apa? DP, apa DP itu? Ya, profil, dijadikan profil. Yang mana orang belum buka sudah kelihatan bermesraan, ya, maka ini dihindari seperti ini. Jadi kalau di dunia nyata saja nggak boleh, dilihat beberapa orang nggak boleh, apalagi di medsos yang lihat itu tidak terbatas. Masya Allah, antum di antara antum ada yang di medsos itu yang menjadi temannya sampai ribuan. Ya, kalau antum menampakkan foto bermesraan berarti yang melihat ribuan, sementara di dunia nyata yang lihat paling jamaah pengajian, ya 50, 30 begitu saja. Tapi ketika di medsos sampai ribuan, bahkan sampai 6.000, 7.000, maka ini tidak diperkenankan. Lebih parah lagi, apalagi nanti akan ada hal-hal yang sifatnya itu yaitu apa? Mengingatkan hal-hal yang dahulu sudah dilupakan kadang-kadang. Dan ini banyak terjadi, ikhwan. Karena medsos kemudian ketemu lagi kawan lama yang dahulu ada kisah. Itu karena medsos. Selain masalah reuni, ya, reuni jelas juga kadang-kadang mudaratnya lebih besar. Tapi kadang-kadang juga ketemuan di medsos teringat kembali, apalagi teringat masa-masa sekolah, ya. Apalagi sekarang sedang ada masalah dengan suami. Nah, ini bahaya. Apalagi suaminya dibanding-bandingkan dengan orang yang ada di medsos, ya. Yang di sini istri bermasalah, yang di sana suami bermasalah. Klop sudah. Akhirnya saling curhat. Akhirnya apa? Akhirnya ketemuan. Akhirnya terjadilah apa yang tidak diinginkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila seorang istri masih dalam kondisi berkuliah, menuntut ilmu di kota lain atau berbeda dengan tempat tinggal dengan suami, apakah LDR, long distance marriage, apa ini? Nah, intinya apa? Hubungan jarak jauh, ya. Apakah LDM di sini bukan LDR, LDM marriage itu apa? Marriage, hah? Berarti apa LDM? Oh, menikah jarak jauh. Apakah LDM menikah jarak jauh dalam hal ini dilarang atau sebaiknya tetap tinggal dengan suami? Ini sudah menikah atau belum? Kok LDM? Apakah seorang istri yang masih kuliah, oh sudah nikah? Iya. Jadi LDM apa artinya? Berpisah. Oh gitu, hubungan jarak jauh. Ya sebaik-baiknya ya tinggal bersama. Apa gunanya kalau menikah lalu pisah? Makanya
nakahayan kihu itu artinya dalam bahasa saja sudah ketahuan, jama'a wa dhamm, mengumpulkan dan menggabungkan. Yang tadinya nggak kenal dikenalkan, kemudian bergabung, sehingga kemudian membentuk suatu keluarga, meskipun kecil nanti lama-lama berkembang kan gitu. Jadi antara fungsi menikah itu adalah mempertemukan yang tidak bertemu. Ini hukum asalnya. Tapi kalau seandainya ini sementara karena ada kemaslahatannya dan sama-sama saling tahu, tadinya ketika sebelum menikah dikasih tahu nanti saya masih meneruskan studi ya, dan suaminya setuju, ya silakan saja selesaikan, gitu loh. Ya, mungkin untuk kemaslahatan bersama, maka ini perlu kerelaan masing-masing. Suami harus merelakan karena dia tahu sebelum menikah. Ya, kalau sudah selesai tugasnya maka kalau bisa tinggal bersama. Tapi kalau misalkan tidak kuat, ya LDM ini tidak kuat, daripada jatuh kepada fitnah, ya sudah tinggalkan saja kuliahnya, kemudian bergabung dengan suaminya. Insya Allah Allah akan memberi rezeki yang halal dan thayyiban kalau memang dia meninggalkannya karena Allah. Dalam sebuah hadis, man taraka syai'an lillahi 'awadahu khairan minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, jadi dia tinggalkan kuliahnya misalnya karena Allah, daripada takut dosa, daripada jatuh kepada perbuatan dosa, ya, maka dia tinggalkan karena Allah, maka insya Allah Allah akan memberi ganti yang lebih berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jadi intinya fleksibel ya. Jadi kalau memang maslahatnya diteruskan untuk sementara, ya jangan terus-terusan. Sementara saja, mungkin setahun, ya sabarlah, tidak apa-apa diselesaikan karena ada hal yang dikejar misalnya. Tapi kalau sekiranya terus-terusan, ya jangan, dibatalkan saja supaya terwujud maslahat pernikahan, yaitu membina suatu keluarga yang harmonis. Izin bertanya, bagaimana hukumnya suami yang memfollow teman-teman wanitanya di medsos dan membuat sang istri cemburu? Ini termasuk salah satu bahan pertikaian. Kenapa antum memfollow ya ikhwan? Antum sudah punya istri, tidak puas dengan istri. Kenapa memfollow wanita yang lain? Alasannya untuk mendakwai mereka. Tapi antum pilih-pilih ya. Umur berapa ini? Gimana fotonya? Nah, ini curang namanya. Ya. Jadi kalau bisa, kalau memang tidak ada maslahatnya, maka tidak usah follow lawan jenis, kecuali keluarga yang dijamin tidak akan ada fitnah. Ya. Kadang-kadang ustadz itu diuji dengan demikian juga kadang-kadang. Jadi kalau yang minta pertemanan itu ada fotonya, wah ini bagus ini. Kalau ini nggak ada fotonya, nggak di follow. Yang ini, masya Allah, di follow. Ini fitnah. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya. Taib. Jadi intinya kalau memang betul-betul ya, misalnya dia memukul rata, laki perempuan dia tidak pandang, dan intinya adalah mendakwai mereka. Bahkan seandainya ada orang yang ingin berteman dan umurnya 70 tahun, dia follow juga. Intinya adalah untuk mendakwai mereka, mengajak mereka untuk kebaikan, ya silakan saja. Tapi tetap jangan sampai pilih-pilih. Tapi kalau sekiranya itu akan membuat cemburu istrinya, maka tidak usah dilakukan. Ingat, keridhaan istri itu sangat bagus dalam apa? Dalam keharmonisan rumah tangga. Sehingga ini dibutuhkan selalu. Kalau istrinya tidak suka, sama dengan kita nggak suka. Kalau istri melakukan sesuatu, maka istri akan berhenti melakukan sesuatu. Demikian pula istri, dia punya hak untuk apa? Kita berhenti dari sesuatu yang tidak disuka oleh sang istri. Jangan mentang-mentang sebagai laki-laki saya berhak 4 gitu. Nah, cuman masalahnya yang di-follow kan lebih dari 4 kan gitu. Jadi kalau serius 4 ya tidak masalah, kalau memang adil dan mampu. Tapi masalahnya di sini adalah hanya main-main kadang-kadang. Ya, kadang-kadang saling komen padahal nggak kenal. Ini kebiasaan. Kadang-kadang akhwatnya juga begitu. Ada yang posting dakwah, kemudian si akhwatnya mengatakan Masya Allah. Nah, ini pancingan ini. Ya, lalu ikhwannya yang posting ya ukhti. Nah ini baru ya ukhti. Kemudian si akhwatnya merasa Masya Allah saya disambut. Baru kemudian bertanya lagi, kalau ada postingan yang bagus tolong saya dikasih tahu. Oh iya ukhti, baik. Nah, tambahi lagi sami'na wa ata'na. Nah, tambah bahaya. Kemudian tambahi lagi kajian di mana? Nah, mulai dekat ini. Kajiannya di mana? Oh saya di situ.
Oh ya, tolong ingatkan saya ya kalau ada kajian. Tambah dekat. Terus saling berbicara. Seolah-olah apa? Seolah-olah dia ini berbicara dengan seorang wanita ada di sampingnya. Hati-hati seperti ini. Makanya lebih baik tidak usah komen kalau lawan jenis. Tidak usah komen, meskipun itu menarik di komen, maka lebih baik diam daripada terjadi fitnah. Itu lebih aman ya nih. Memang boleh-boleh saja, tapi kalau itu aman. Tapi kadang-kadang hati kita ini tidak kuat, lemah. Adanya hal yang demikian-demikian ini membuat kita ini kemudian kacau, pikiran kita kacau dan seterusnya. Lebih baik tidak usah komen, ya. Allahu a'lam. Meskipun hal-hal yang berkaitan dengan dakwah, kadang-kadang diam itu adalah merupakan kebaikan daripada terfitnah. Taib, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita sampai kepada nomor 8, insya Allah kita akan lanjutkan nomor 9 dan 10. Kemudian nanti setelah itu akan ada haknya seorang suami yang wajib ditunaikan oleh sang istri. Nah, ini harus kita simak juga, terutama kaum wanita. Kalau yang sekarang ini dan kemarin ini, yaitu kajian untuk laki-laki, penting sekali. Nanti bulan depan ini penting bagi wanita agar diketahui. Dan kiranya sampai di sini kita cukupkan. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.